Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, tentunya berjumpa kembali bersama saya Muhammad Andriansa di program Ngobrol Bareng. Nah, tentunya seperti biasa pemirsa, hari ini tentunya kita akan kembali berbincang bersama narasumber-narasumber kita yang tentunya telah hadir di studio 1BR TV. Nah, tentunya sebelum ke narasumber kita hari ini, kita memiliki tema yang begitu luar biasa. Tema kita hari ini adalah spesial Hari Listrik Nasional, promo tambah daya PLN OOTD, Oktober Optimal Tambah Daya. Nah, kira-kira seperti apa nih? Ada info menarik apa saja? Spesial tema kita hari ini, langsung saja mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu bersama abang-abang dan mas-mas kita hari ini. Halo semuanya, selamat datang. Ya, selamat datang Mas. Siap, mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya ini. Boleh Mas, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Ardiana Minata, di sini sebagai Team Leader Sales and Retail PLN UP3 Cikarang. Salam kenal UP TV. Oke, boleh sebelahnya. Siap. Nama saya Ari Putra Baria, Tim Leader K3L UP3 Cikarang. Oke, kalau yang sebelahnya lagi? Jadi kalau saya nama Ilham Abdullah Nawawi, saya sebagai tim leader niaga dan pelayanan pelanggan UP3 Cikarang. Oke, tiga narasumber kita sudah kenalan. Ada Mas Ardian, Mas Ari, dan Mas Ilham. Nah, Mas, kita hari ini kita akan tentunya menginformasikan spesial Hari Listrik Nasional. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih makna atau artinya ini seperti apa dari masyarakat dan terkhususnya dari PLN juga? Oke, Hari Listrik Nasional ini sebenarnya sebagai momentum historis juga ya, karena memang tanggal 27 Oktober tepatnya ya. Kalau sekarang kan peringatan menuju ke Hari Listrik Nasional ya. Ini diperingati dulu memang saat tanggal 27 Oktober ya, 1945 juga. Nah, PLN berdiri, nah, diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Nah, tentunya saat ini dengan adanya Hari Listrik Nasional, kita juga merupakan momentum untuk merayakan kepada pelanggan-pelanggan setia kami agar mendapatkan promo khusus tambah daya, nah diskon 50% tambah daya. Nah, sehingga untuk pelanggan-pelanggan yang membutuhkan daya lebih besar bisa mendapatkan manfaat ini di Hari Listrik Nasional. Gitu. Oke, jadi itu ya arti dari dan maknanya sendiri di Hari Listrik Nasional ini. Tepatnya tadi tanggal 27 Oktober. Nah, Mas, kemudian pasti dong seperti biasanya di spesial hari-hari momentum ini dari PLN sendiri tentunya tahun ini punya promo menarik bertepatan dengan Hari Listrik Nasional. Tadi seperti yang sudah disampaikan di awal adalah promonya ini adalah OOTD ya. Oktober Optimal Tambah Daya. Nah, ini apa sih sebenarnya dari promo ini? Boleh siapa mungkin yang mau menjelaskan? Kalau untuk OOTD ini, Oktober Optimal Tambah Daya, merupakan promo untuk peringatan Hari Listrik Nasional, di mana di sini ada promo diskon 50%. Nah, ini bentuknya untuk promonya. Nah, dan pertama untuk mendapatkannya, caranya juga gampang, nanti saya jelaskan. Selain diskon 50% untuk pelanggan yang pertama kali, untuk 50.000 konsumen pertama yang berhasil tambah daya juga akan mendapatkan voucher senilai 80.000. Nah, voucher ini bisa digunakan untuk membeli token dan juga untuk diskon pembayaran listrik bulanan kalau KWH-nya KWH Pasca. Oke, nah ini menarik sekali ya tentunya. Temanya ini adalah OOTD ya. Ini ngetrend sekali sama anak zaman sekarang ya. Kenapa nih Mas memilih ini? Apakah emang mengikuti tren terbaru dengan generasi yang sekarang atau seperti apa? Ya betul, tentunya kalau OOTD ini kan kita tahu bahasa-bahasa anak muda sekarang kan ini ya apa namanya out of the day ya? Of the box juga bisa seperti itu. Jadi memang kita menyesuaikan outfit of the day Oke. Ya, sekarang. Memang kita menyesuaikan dengan tren zaman sekarang ya. Jadi kita cari ya singkatan-singkatan yang menarik yang biasa dipakai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Salah satunya OOTD, dan kebetulan kalau kita
berikan kepanjangannya masuk juga. Hmm. Oktober optimal tambah daya. Oktober optimal Jadi, tambah daya. Simpel aja sih gitu. Oke, jadi ngambilnya ngikutin tren sekarang juga, generasi-generasi sekarang. Jadi biar gampang diinget juga ya. Ada promo apa nih? Ada OTD gitu kan. Nah, promonya ada apa aja? Bisa langsung dijelaskan nanti. Ada diskon dari 50 tadi itu ya, 50% itu. Oke, Mas, kemudian dari tujuan utama dari promo OOTD ini, apakah untuk meningkatkan pelayanan atau ada misi lain nih dari PLN? Untuk tujuan sih sebenarnya kita sama ya, semua perusahaan juga ingin meningkatkan pelayanan, terutama di khusus pelayanan PLN. Nah, di sini mungkin ada promo ini untuk meningkatkan kualitas pemakaian pelanggan itu sendiri. Jadi terkait untuk misalkan kan posisi sekarang, apalagi sekarang kan ya, kalau untuk daya misalkan daya 900 gitu kan, dengan pengennya ada pemesan AC kan tentu daya listriknya itu kurang ya Pak ya. Nah, dengan adanya promo ini, yang pertama kan untuk biaya penyambungannya itu diskon 50%, yang keduanya dapat voucher ataupun pengurangan tagihan untuk pasca bayar itu nilai 80.000 apabila itu daftar di 50.000 pertama. 50.000 pertama itu ya. Oke, kemudian siapa saja sih yang bisa memanfaatkan promo ini? Apakah hanya untuk pelanggan rumah atau juga untuk bisa bisnis ataupun industri juga? Kalau untuk promo ini semua golongan tarif, jadi nggak mesti harus rumah tangga gitu, bisnis ataupun industri, akan tetapi itu hanya kita ada batasannya, minimal itu di daya 1.300 dan maksimal itu di daya 7.700. Jadi artinya memang untuk semua ya. Jadi Ya, bukan hanya untuk rumah tangga saja, untuk kalangan bisnis ya, pun. tapi itu ada batasan daya maksimal di daya 7.700. Iya, itu dia tadi ada batasan daya juga. Kemudian Mas, promo ini nih mungkin yang banyak menanyakan juga. Promo ini nih dimulainya dari kapan dan akan berakhir sampai kapan? Promo ini dimulainya dari 17 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Oke Pak, jadi itu ya, selama periode itu tentunya pelanggan bisa mendapatkan yang tadi tentunya telah disebutkan itu. Nah kemudian biasanya biaya tambah daya ini kan dalam arti cukup besar nih. Berapa besar potongan yang kemudian yang akan diberikan lewat promo OOTD ini? Kalau untuk rupiah pasang barunya itu tergantung daya yang diinginkan. Nah misalkan untuk daya dari 900 ke 1300 itu kan biaya normalnya itu di angka 843.300 untuk biaya penyambungannya. Nah setelah didiskon 50% itu di angka 421.650 rupiah. Oke, lumayan sekali ya, Ya, tentunya 50% potongannya soalnya langsung. Pak. Kemudian yang ingin saya tanya kembali dalam promo kali ini, apakah ada batasan daya tertentu yang bisa diajukan dalam promo ini? Misalnya dari 450 FA ke 2200 FA atau bisa sampai berapa? Daya itu kita di maksimal di daya untuk khusus promo ini ya, itu di daya 7.700 VA. Nah terkait kalau misalkan lebih tinggi dari itu, maka itu tidak, harganya normal ya, tidak akan mendapatkan promo apapun gitu. 7.700 FA ya. Oke. Nah Mas, artinya ini untuk rumah tangga aja atau bisnis dan industri juga untuk batasannya ini yang 7.700? Semua golongan tarif, akan tetapi di sini tarifnya tarif tegangan rendah, khusus untuk dari daya batasannya itu dari daya 1.300 sampai ke daya 7.700. Nah kalaupun misalkan ada tambah daya dari 450 ke 900 itu tidak dikenakan promo, karena batasan promonya itu minimal itu tambah dayanya itu dari 1.300
sampai dengan ke 7.700 VA. Ya, jadi memang untuk promo ini adalah promo eksklusif yang khusus di bulan Oktober aja. Jadi tidak bisa digabungkan dengan promo-promo yang lain. Ataupun kalau misalkan memang pelanggan atau pemirsa di rumah yang tentunya ingin mengetahui seputar informasi berkaitan dengan promo-promo, bisa langsung download aja di PLN Mobilnya ya. Karena selain promo-promo hari ini, terkhusus di bulan Oktober juga biasanya menyediakan ada promo-promo lainnya. Seperti kemarin kan ada promo pernikahan juga ya, ada juga. Nah, khusus di bulan ini adalah promonya OOTD ya. Oke, Mas, selain promo Hari Listrik Nasional, adapun momentum untuk edukasi, apakah pesan PLN kepada masyarakat soal penggunaan listrik yang aman dan efisien? Nah, ini kayaknya Mas Ari nih yang akan jawab ya. Boleh, Mas? Jadi mungkin tadi ya, untuk penggunaan listrik yang aman dan efisien, yang pertama mungkin itu gunakan peralatan listrik berstandar SNI dan instalasi oleh teknisi yang bersertifikat. Jadi memang mungkin kalau di lingkungan kita banyak ya yang bisa listrik katanya, cuman tapi belum tentu dia bisa bersertifikat. Jadi dia belum tentu mengerti aman atau tidaknya jaringan listrik di rumah kita misalnya. Yang kedua yaitu hindari menumpuk colokan dan pastikan kabel tidak rusak atau terkelupas. Nah, banyak tuh kadang-kadang di rumah kita nyolok, karena ini colokannya cuma satu, kita tumpuk aja banyak-banyak dan mengakibatkan panas. Nah, itu mengakibatkan panas dan bisa berakibat fatal, sampai fatalnya itu bisa sampai terjadi kebakaran. Selanjutnya gunakan lampu serta peralatan hemat energi seperti LED dan inverter. Nah, sekarang lagi tren tuh Mas ya. Sekarang AC, kulkas sudah menggunakan inverter dengan daya yang sama, misalnya setengah PK tapi dengan wattnya itu lebih kecil. Memang mungkin kalau untuk peralatan itu lebih mahal, tapi untuk kedepannya untuk penggunaannya itu bisa lebih hemat. Selanjutnya matikan peralatan listrik yang tidak dipakai untuk menghemat energi. Nah, kebiasaan kita biasanya kalau kita pergi keluar rumah gitu. Tapi kalau untuk kulkas mungkin biasakan di standby ya. Cuman kayak TV gitu, colokan charger handphone yang masih terpasang di colokan. Nah, itu sangat memakan daya listrik sebenarnya. Walaupun dia kecil gitu ya. TV itu kan posisinya standby mati, tapi daya listriknya tetap mengalir ke dalam TV. Karena posisi mati tapi tidak digunakan maksimal, tetap ada daya yang keluar. Yang terakhir, manfaatkan pencahayaan alami di siang hari dan rawat instalasi listrik kita secara berkala. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa listrik di rumah kita itu udah puluhan tahun, Mas. Padahal kan peralatan listrik atau instalasi listrik di rumah itu ada umurnya. 15 tahun. Iya. Maksimal itu 15 tahun dan pengecekan berkala itu di 5 tahun. Bisa jadi karena usia atau panas daya yang berlebih kita gunakan di rumah, atau bisa juga karena gangguan binatang. Contohnya misalnya digigit tikus gitu, kita kan nggak pernah ngecek tuh, jarang ngecek pasti di plafon ya. Makanya itu harus sering atau 5 tahun sekali kita cek dan 15 tahun sekali untuk penggantian kabel instalasi listrik di rumah kita. Nah, baik. Jadi itu tadi ya Mas, dari Mas Ari juga terkait pesan yang disampaikan terkait keselamatan dan keamanan juga untuk para pelanggan atau pengguna juga ya. Jadi artinya pemirsa di rumah nih kalau mau beranjak ataupun mau keluar rumah, itu yang namanya listrik di off dulu aja ya. Dicabut dulu ya. Terus juga jangan lupa untuk dicek secara berkala ya, karena tadi ada batasannya ya Mas ya. Berapa tadi? 15 tahun umur kabel. 15 tahun umur kabel itu jadi pemirsa ataupun pelanggan di rumah juga harus cek. Nah, kalau cek sendiri bisa langsung menghubungi berarti ke PLN terdekat bisa, atau gimana? Ya, PLN Mobil juga bisa. Itu bisa. Iya, bisa. Berarti di situ ada, pokoknya itu aplikasi serba bisa di situ. Oke, jadi langsung aja ya, intinya download lagi PLN Mobilnya. Jadi semua kebutuhan tentang tenaga listrik bisa langsung lewat situ aja semuanya. Mas, kemudian kalau dalam konteks tambah daya nih, apa yang harus diperhatikan pelanggan agar instalasi ini tetap aman dan sesuai standar tentunya? Baik, yang pertama mungkin bisa menggunakan jasa
instalatir listrik yang bersertifikat resmi, Mas. Jadi yang sudah terdaftar di PLN. Gitu ya. Tadi Pak Ilham bilang juga lebih amannya kita menggunakan di PLN Mobile atau yang sudah bersertifikat dan terdaftar di PLN, karena banyak lembaga instalasi di luar sana untuk melakukan pengecekan di instalasi listrik di rumah kita gitu. Yang kedua, memakai peralatan listrik berstandar SNI seperti kabel, MCB dan stop kontak. Nah, ini kadang-kadang kita sudah tambah daya tapi kok di dalam Pak masih jepret mulu gitu ya kadang-kadang ya. Ternyata kita lupa tuh ganti MCB di dalamnya, karena kan kapasitasnya waktu disesuaikan dengan daya yang saat itu. Ketika tambah daya, kok ini masih nggak ini juga nih, masih padam-padam di dalam misalnya gitu ya. Jadi MCB-nya juga harus diganti. Kalau keperluan bisa lebih tinggi itu kabelnya pun harus diganti tuh, Mas. Karena kekuatan kabel itu kan ada batasannya, karena ada ukuran kabel itu ya. Jadi ketika misalnya dayanya tiba-tiba dari 1300 naik ke 7700, itu disarankan untuk mengganti kabel yang lebih besar lagi kapasitasnya. Nah tadi saya baru bilang ya, menyesuaikan kapasitas kabel dan MCB dengan daya listrik baru. Memastikan instalasi memiliki sistem grounding atau pentanahan. Nah ini kadang-kadang Mas disepelekan kita di rumah. Mungkin kalau pernah ini ya, kenapa kulkas kita sering nyetrum? Atau mesin cuci, bodinya dipegang kok nyetrum Pak? Gitu ya. Nah itu karena pentanahannya kurang bagus ketika instalatir memasang di listrik di instalasi di rumah kita. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kalau tukang servis pasang kabel, ditambahin kabel tuh di kulkasnya, ya ditambahin kabel ditanam ke tanah gitu, dipakuin ke tanah gitu. Itu fungsinya pentanahan itu untuk membuang arus lebih atau ada konsleting, itu membuang ke tanah. Maksudnya grounding itu, Mas. Yang harusnya itu kalau di instalasi kita bagus, di pemasangan instalasi di rumah kita itu bagus, dipastikan ketika kita pasang kulkas atau mesin cuci yang ada bersifat logam ya, itu nggak akan nyetrum. Ketika udah nyetrum berarti waktu instalasi pertama masang listrik di dalam rumah kita itu kurang baik. Ya harus ditanyakan juga gitu. Ya, gitu. Ada lagi Mas mungkin? Ya mungkin tadi dijawab di pertanyaan yang sebelumnya juga sama ya, melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala untuk mencegah bahaya korsleting tadi, untuk lebih fatalnya lagi gitu ya. Jadi seperti itu ya, oke. Nah Mas, kemudian kalau dari PLN sendiri, apakah PLN juga melakukan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di masyarakat selama periode PLN ini? Ya, kalau untuk sosialisasi Mas, mungkin mungkin dalam temanya ya sekarang lagi Hari Listrik Nasional. Tapi kalau untuk sosialisasi itu kita lakukan setiap saat. Ketika ada sesuatu yang jaringan listrik atau masyarakat melakukan pekerjaan di dekat dengan jaringan listrik kita, itu pasti kita langsung laksanakan sosialisasi. Misalnya contohnya pelanggan atau masyarakat kita membangun rumah di dekat jaringan listrik. Petugas kita itu ada yang bertugas di lapangan untuk berpatroli, menyisir jaringan SUTM kita atau jaringan tegangan menengah kita itu. Ada yang membangun lantai 2 nih, langsung pasti petugas kita akan memberitahu ke pelanggan bahwa untuk berhati-hati karena tegangan SUTM itu di 20.000 volt. Wow. Sedangkan yang di rumah kita itu 220 aja udah mungkin kita udah kelojotan gitu ya. Apalagi 2000 sampai 20.000 volt gitu. Sangat fatal nanti kalau sampai terjadi sentuhan gitu ke jaringan listrik kita. Jadi artinya sosialisasi sendiri bersama PLN ini selalu dilakukan ya Mas ya kepada masyarakat, terkhususnya yang ada di Cikarang dan Kabupaten Bekasi tentunya ya. Dan tematiknya mungkin juga bisa kita laksanakan itu setiap bulan, kita laksanakan di kantor desa atau di sekolah-sekolah. Dan salah satunya ya ini juga untuk media kita mengedukasi ke masyarakat. Oke. Jadi memang RTV. Setiap bulan juga ada ya kalau untuk sosialisasi. Nah, Mas, kemudian di pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih promo-promo lainnya setelah OOTD ini, atau mau spill sedikit gitu promo-promo berikutnya, atau mau seperti apa Mas yang ingin disampaikan?
Nah, untuk promo-promo setelah ini kami juga belum tahu ya untuk informasi. Kan tetapi ya kita berharap juga PLN memberikan yang terbaik bagi masyarakat agar nanti masyarakatnya itu bisa menikmati sesuai dengan daya yang dibutuhkan atau yang diinginkan pelanggan. Karena untuk PLN sendiri kepuasan pelanggan itu sebagai kinerja terbaik kita. Oke, kalau tadi kita udah menginformasikan terkait dengan promo-promo terkhusus OTD ya di bulan Oktober ini, kemudian juga ada informasi edukasi terkait keselamatan dari ketenaga listrikan tadi yang disampaikan oleh Mas Ari juga ya kepada masyarakat. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Ari nih kayaknya. Mas, kalau misalkan musim hujan, apa sih yang harus diantisipasi oleh masyarakat gitu? Yang pertama mungkin matikan instalasi listrik di dalam rumah ketika misalnya sudah ini ya, keadaan sudah mulai banjir atau udah masuk air, udah mulai masuk ke rumah, karena kadang-kadang pelanggan juga memasang instalasi atau steker itu di bawah. Contohnya misalnya buat pompa air itu kan pasti colokannya kebanyakan memasangnya di bawah. Itu segera dimatikan untuk instalasi di dalamnya. Dan tadi bersama, yang kedua itu cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Karena mungkin bisa jadi konsleting, nanti terjadi konsleting. Naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123 atau dengan PLN mobile tadi, lebih gampangnya lagi. Hubungi instansi terkait, ya, misalnya BPBD atau perangkat RT di lingkungannya terkait dengan penanggulangan bahaya banjir. Nah, mungkin setelah banjir surut nih kadang-kadang Mas, setelah surut nih masyarakat mungkin bingung ya, ini mau ngidupin listrik takut gitu ya, takut nanti konslet, takut nanti meledak, itu kebakaran gitu ya. Jadi pastikan dulu instalasi pelanggan itu dalam keadaan kering. Jadi instalasi di rumah kita juga dalam keadaan sudah kering kembali, bila perlu dibersihkan dulu dari lumpur-lumpur gitu ya. Nah, setelah itu ketika sudah bisa dipastikan dengan aman, nanti kita PLN akan memastikan itu meminta persetujuan dengan RT atau RW setempat untuk menyalakan listrik kembali. Nah, kenapa kita harus berkoordinasi dahulu? Karena itu tadi, mungkin dari Pak RT-nya atau Pak RW-nya memastikan dulu warganya bahwa instalasi di rumah masing-masing pelanggan ini sudah aman untuk dinyalakan. Makanya ketika kita menyalakan setelah banjir itu, pasti kita akan berkoordinasi dulu dengan Pak RT atau RW-nya setempatnya. Jadi nggak langsung hidupkan aja ya, ada SOP-nya sendiri ya. Biasanya mengabari terlebih dahulu perangkat daerahnya. Biasanya kan kalau ada banjir itu terjadi pemadaman terlebih dahulu ya, karena memang lebih aman juga, karena khawatir ada jaringan listrik terkena air, khawatirnya malah bahaya seperti itu. Nah, kalau untuk permasalahan sendiri Mas, kalau di musim penghujan ini dalam kelistrikan ini apa sih yang sering terjadi permasalahannya kalau misalkan itu? Ya, kalau mungkin dari di sisi PLN yang mungkin tidak diketahui masyarakat ya Mas ya, di balik itu sampai gardu kita terendam, gardu listrik itu terendam kan. Kenapa sih lama PLN setelah banjir? Misalnya rumah saya kan nggak banjir gitu, tapi misalnya gardu kita yang kebanjiran. Nah, itu kita juga ada pekerjaan setelah banjir untuk memperbaiki atau mengeringkan kembali peralatan kita yang terendam atau disebut overhaul di kita itu, untuk perbaikan di gardunya, untuk dikeringkan kembali, dan baru ketika udah benar-benar itu bisa digunakan kembali baru kita nyalakan listriknya. Makanya kadang-kadang rumah saya kan kok nggak banjir Pak, ada juga yang pelanggan seperti itu kan, tapi karena posisi gardunya yang terendam banjir gitu ya, gardu yang terendam banjir mau nggak mau kita padamkan gitu, walaupun si rumah pelanggan tadi tidak terdampak dengan banjir itu. Karena
segi keselamatan juga. Iya. Ya, bentar ya. Nah, mungkin Mas bisa diinfokan kembali nih terkait dengan call center dari PLN apabila terjadi hal-hal dari ketenaga listrikan bisa kemana lewatnya. Boleh Mas mungkin disampaikan? Jadi sekarang itu call center tetap ya di PLN 123 tergantung kode daerah masing-masing. Misalnya kita di Jawa Barat itu 022, di Jakarta itu bisa pakai 021 karena kebetulan kita nih ini ya di daerah perbatasan. Oke. Padahal pakai 021 pun tidak masalah, akan tetap sama tersambung ke layanan kita terpusat. Walaupun beda kode ya. Yang kedua yaitu menggunakan tadi yang paling gampang itu Mas, PLN Mobile. PLN Mobile. Oh, ya. Di situ kita nggak harus keluar pulsa, nggak harus lagi menjelaskan secara lisan gitu, bisa kita ngetik aja gitu. Nanti keluhan kita secara kita sebagai pelanggan itu pasti akan langsung diterima sama kontak center kita dan langsung tersampaikan ke kantor unit setempat. Oke, jadi buat pemirsa ataupun pelanggan setia dari PLN juga terkait dengan ada informasi misalkan kejadian apa aja bisa langsung menghubungi aja. Yang paling mudah itu adalah tadi ya dengan PLN Mobile. Bisa langsung di-download aja. Iya. Seperti itu. Nah, Mas kemudian ada nggak sih testimoni menarik dari pelanggan yang sudah mencoba promo tambah daya sebelumnya? Ini sebelumnya nih berarti yang udah jalan ya. Kebetulan untuk OOTD ini kan sudah berlangsung dari tanggal 11 pastinya ada beberapa pelanggan yang sudah menggunakan promo tersebut. Artinya alhamdulillah mendapatkan testimoni yang positif dari pelanggan. Pelanggan merasa terbantukan dengan adanya tambah daya ini karena tentunya ada potongan diskon 50%. Yang sebagai contoh tadi dijelaskan oleh Pak Ilham bahwa dia mungkin kena 1 juta jadi tinggal bayar 500.000. Nah, ini tentunya dari pelanggan merasa sangat terbantu. Nah, lalu mungkin menjelaskan sedikit Mas, ada yang lupa tadi ya. Untuk pelanggan yang bisa menikmati promo ini, itu adalah pelanggan yang berlangganan aktif sebelum tanggal 1 Oktober. Jadi pelanggan yang baru pasang baru di bulan ini belum bisa dapat. Oke. Nah, harus yang bulan-bulan sebelumnya sudah jadi pelanggan PLN, baru nanti bisa dapat voucher 50% tambah. Takutnya nanti ada yang bertanya, kok saya nggak dapat? Nah, itu kemungkinan dia baru menjadi pelanggan di bulan ini. Di bulan. Ini itu tambahannya. Jadi silakan yang pelanggan-pelanggan aktif PLN sebelum tanggal 1 Oktober 2025 bisa menikmati promo tambah daya diskon 50%. Oke. Nah mungkin bisa diajak kembali Mas nih bagi para pemirsa ataupun pelanggan dari PLN, kenapa sih harus memanfaatkan promo ini di kesempatan ini? Mungkin bisa dijelaskan kembali Mas. Oke. Ya, kalau untuk pelanggan-pelanggan yang sudah menikmati, ya selamat menikmati. Buat yang belum, buruan. Jangan sampai ketinggalan, karena memang tanggal terakhir untuk promo ini adalah 30 Oktober. Sekitar 8 hari lagi Mas ya. Ya. Nah, 8 hari lagi nih. Nah, jangan sampai ketinggalan karena kalau nanti voucher ini tidak digunakan di atas tanggal 30 Oktober ya, misalnya di tanggal 1 November baru ingat kalau misalkan vouchernya masih ada gitu kan, nah itu sudah tidak berlaku. Tidak berlaku ya. Tidak bisa digunakan. Harus sampai maksimal tanggal 30 Oktober. Oke, jadi artinya manfaatkan sekarang juga ya. Atau yang lagi nonton nih sekarang yang mau langsung tambah daya bisa langsung dibuka di aplikasi PLN Mobile. Manfaatkan tentunya dengan promo-promo OTD sekarang ini ya. Itu dia. Nah, mungkin Mas terakhir dari segmen kita hari ini ada nggak sih harapan PLN di Hari Listrik Nasional ke-80 tahun ini? Harapannya seperti apa? Mungkin boleh satu-satu nih dari Mas Ardian, Mas Ari juga, Mas Ilham juga boleh. Gitu. Dari siapa dulu nih? Mas Ardian dulu boleh? Saya dulu ya. Boleh. Oke, boleh. Harapan PLN ya untuk Hari Listrik Nasional ke-80 tentunya untuk pelanggan setia kami. Yang utamanya tentunya kepuasan pelanggan. Nah, harapan bahwa pelanggan bisa puas terlayani dengan adanya promo PLN ini sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan untuk selalu setia menggunakan listrik dari PLN. Nah, jangan lupa sekali lagi untuk mendapatkan ataupun menggunakan promo tambah daya di bulan Oktober 2025 ini.
Oke, manfaatkan promonya sekarang juga. Manfaatkan promonya sekarang. Ya, kalau dari Mas Ari, harapannya seperti apa? Harapannya mungkin ini ya, kalau dari saya dari sisi keselamatan. Jadi apa namanya, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Jiwa itu energi berdaulat untuk Indonesia kuat. Oke, itu ya harapannya. Oke, dari ada lagi mungkin Mas Ari cukup? Harapan cukup ya. Kalau dari Mas Ilham sendiri harapannya seperti apa? Jadi ya, karena ini mengikuti promo ya trennya OOTD ini ya, kami dari PLN yang berharap pelanggan bisa terpuaskan dengan adanya promo tambah daya ini. Nah, untuk tagline-nya juga di sini, pilih daya sesuai gaya, hematnya nyata, untuk promo OOTD. Nah, juga momentum ini juga, promo ini juga kan sebelum-sebelumnya belum ada yang namanya reward yang Rp80.000 untuk 50.000 pendaftar. Nah, ini di sisi peran juga ini baru pertama kali untuk adanya tambahan promo di luar diskon biaya penyambungannya. Oke, itu dia tadi ya harapan-harapan yang tentunya telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita hari ini. Nah, pemirsa, jadi tunggu apa lagi untuk pemirsa di rumah ataupun pelanggan setia dari PLN nih yang mau tambah daya, nih ada promo sekarang juga, ada diskon 50% ya. Buruan langsung dicek juga boleh di PLN Mobile-nya karena di situ juga sudah tersedia promo-promonya. Terkhusus hari ini atau bulan ini adalah promonya OOTD. Oktober Optimal Tambah Daya. Nah, thank you mas-mas semua, Mas Ardian, Mas Ari, Mas Ilham juga terima kasih tentunya sudah mau berbagi dan menginformasikan juga kepada pemirsa di rumah dan juga pelanggan di rumah. Tentunya untuk pemirsa sekali lagi saya mengajak buruan ambil sekarang juga HP-nya, buka langsung aplikasi PLN Mobile. Yang mau tambah daya langsung sekarang karena lagi ada promo besar-besaran 50% ya untuk tambah daya itu. Siap, tentunya terima kasih untuk pemirsa di rumah dan jangan lupa selalu saksikan tentunya program-program dari BRTV. Nah pemirsa, tentunya saya Andriansa dan tiga narasumber kita hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.